Yang kedua, ya demokrasi tanpa dalam tanda kutip check and balance buat saya, ya apa bedanya dengan tirani dan oligarki. Nah, karena itu, alhamdulillah mulai ketua Majelis Syuro, DPP, DPW, DPD, semuanya satu langkah. Kami mengambil sikap oposisi tidak karena benci, tapi karena perlunya demokrasi kita jaga, ada kekuatan check and balance. Sekarang mulai terbukti, undang-undang Perpu Corona kita 81 gitu. Kita doang yang menolak gitu. 8-nya ini. Omnibus Law kita tolak juga. Ini RUU HIP kita tolak juga. Iya, Bung. PKS beroposisi terus dengan Presiden Jokowi ya, sejak 2014, sekarang 2019 ke atas sampai 2024. Apa masalah utama sih yang menurut PKS merupakan sebuah kelemahan dari pemerintahan Jokowi sehingga PKS nggak sudi untuk ikut ya? Atau nggak diajak ya? Saya nggak tahu juga. bisa nggak sudi ikut atau nggak diajak gitu. Walaupun rasanya lebih benarnya nggak diajak. Silakan, Bung. Kalau bab diajak nggak diajak itu mungkin Pak Soebul Iman sama Ustadz Salim Segaf Al-Jufri yang bisa jawab ya. Kalau bahasanya Pak Jokowi sih minta ketemu terus ke waktu sebelum pemilu kemarin gitu lah. Sehingga sebelum pengumuman yang 20 Oktober ya. Sehingga buat kami monggo aja ya. Tetapi begini, demokrasi kita ini perlu sedikit banyak keteladanan ya. Ketika kita kemarin mengusung Pak Prabowo yang berbeda dengan Pak Jokowi, maka akan sangat baik konsistensi itu dilanjutkan. PKS kan partai dakwah ya. Kalau dakwah ini beratnya apa yang kita ucapkan harus yang kita kerjakan ya. Yang kedua, ya demokrasi tanpa dalam tanda kutip check and balance buat saya, ya apa bedanya dengan tirani dan oligarki. Nah, karena itu alhamdulillah mulai ketua Majelis Syuro, DPP, DPW, DPD, semuanya satu langkah. Kami mengambil sikap oposisi tidak karena benci, tapi karena perlunya demokrasi kita jaga, ada kekuatan check and balance. Dan sekarang mulai terbukti, undang-undang Perpu Corona kita 81 gitu. Kita doang yang menolak gitu. 8-nya ini. Omnibus Law kita tolak juga. Ini RUU HIP kita tolak juga. Bukan karena Perpu Corona itu bukan perpunya. Perpu itu haknya pemerintah. Kami menilai keadaan Corona sekarang sudah masuk dalam kegentingan yang memaksa. Tetapi kontennya banyak catatan. Kita memberikan 12 atau 15 catatan sehingga kita menolak. Tapi Undang-Undang Minerba, PKS tidak menolak, menyetujui. Yang menolak Demokrat. Padahal sebagian besar orang mengatakan, termasuk para pengamat, itu adalah undang-undang untuk mengentertain pengusaha-pengusaha tambang besar yang hampir habis kontrak pertambangannya, terutama pertambangan batu bara. Kok PKS ikut pada arus seperti itu? Nah, saya sebagai rakyat minta pertanggungjawaban nih dengan PKS ini. Susah jawabannya. Karena gini, saya menolak. Sampai di grup fraksi, kenapa kita terima gitu? Apa alasan kita gitu? Nah, kemudian saya tanya kepada Pak Soebul Iman, rupanya teman-teman di Panja, karena ini carry over, merasa ada banyak, katakan dari 10, 7 diterima masukannya, 3 tidak diterima, sehingga ya manfaat mudaratnya kita terima, karena yang sekarang tetap lebih baik ketimbang undang-undang sebelumnya gitu. Sehingga kalau yang sekarang tidak diterima, maka yang berlaku undang-undang sebelumnya. Nah, pertimbangannya manfaat mudarat. Undang-undang sebelumnya apa yang buruk, Bung? Padahal kan undang-undang sebelumnya memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai pertambangan yang sudah habis kontraknya dan kemudian akan dikelola oleh BUMN sebagai first option dan BUMD. Kalau sekarang The Giant itu yang menguasai puluhan ribu sampai ratusan ribu
konsesi itu bisa menguasai kembali dalam waktu 10 kali 20 tahun. Lalu yang baiknya yang mana? Saya Yang mana yang baiknya? yang teman-teman yang lebih baiknya yang mana? Di draft itu awalnya asing boleh menguasai saham mayoritas, tapi oleh PKS diperjuangkan maksimal 49%. Asing cuma boleh menguasai 49%. Tapi apakah dari sisi yang lain dia bisa membeli saham yang lain, saya tidak terlalu tahu, tapi itu yang mengemuka. Tetapi ala kulihal, undang-undang Minerba ini mestinya ditolak. Iya, begitu. Soalnya barangkali lebih baik dari draft awal, oke. Tapi dibandingkan undang-undang Minerba 4 2009, bagi sebagian orang, pengamat nggak lebih baik. Karena 4 2009 itu justru menegakkan kembali pasal 33, Bung, katanya. Yang memungkinkan Betul. bahwa kontrak karya dan perjanjian pengerjaan batu bara itu selesai dan kemudian kembali kepada negara. Negara mengeluarkan SIUP, dan SIUP itu first option-nya diberikan pada BUMN. Makanya di dalam channel YouTube saya kan saya termasuk marah kepada Presiden dan Menteri BUMN yang tidak membela BUMN dan tidak membela negara. Nah, Bung. Tapi kecewa juga PKS ternyata ikut dalam rombongan itu. Padahal saya sudah puji-puji PKS ketika menolak Perpu Corona. Begitu saya bilang. Nggak kenapa, kritik aja PKS. Yang salah dibenerin, yang bener dukung. Kan saya Setuju bilang, saya, kritik aja. Oposisi itu ringan bagi saya. Buzzernya nggak banyak. Nanti kita tes ya, kira-kira kalau saya kritik PKS banyak nggak buzzernya? Saya nggak yakin, karena nggak ada buzzer kita organik semua. Memang PKS-nya organik ya, dulu luar biasa memang PKS. Insya Allah. Itu kebiasaan holako-holako, kumpul-kumpul lalu urunan itu masih, atau sudah berpikir kapitalistik semua sekarang? Halakoh itu dasar kita ya, karena ketika di politik ini kita tidak punya kekuatan moral yang kuat, ya kapital yang menang. Kalau udah kapital ya selesai, tidak ada beda kita dengan partai yang lain. Karena itu PKS tetap menyatakan diri partai dakwah. Tapi memang, dan akar partai dakwah ya tadi keyakinan dalam keimanan. Tapi ada kesan, Bung, ya, saya frankly speaking ya, biasa di channel Refli Harun, PKS ini adalah partai yang so-called dimusuhi oleh semua partai. Orang takut sekali kalau DKI ini dimenangkan oleh PKS, terutama dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Makanya kemarin wakil gubernur nggak dikasih PKS ya. Anda merasa nggak? Nanti kita buktiin. Anda merasa nggak bahwa PKS ini seperti the common enemy, ya kan? Bagi partai-partai lainnya. Kita sering disebut the misunderstood party, ya, partai yang disalah mengertikan, ya, dianggap radikal padahal toleran, dianggap eksklusif padahal kita inklusif. Nah, tetapi ini sebetulnya liability yang harus kita jawab untuk jadi aset dengan kita menunjukkan karya aja. Buat saya wajar kok. Saya terus terang aja, saya nggak takut tuh dengan masa PKS ya. Rasanya sopan-sopan orangnya ya. Modal assalamualaikum saja sudah bisa diterima kita. Kita nih kan gini, kami menganggap Indonesia ini akan maju kalau memilih konsep island of integrity, ya, pulau integritas. Sehingga nggak bisa PKS selesai sendiri, kita harus welcoming all the element gitu. Sehingga kita makanya Refli diundang, Mas Eb diundang, kemudian Henry Satrio ini mana Rocky Gerung sering banget itu diundang PKS buat kita semua. Tapi kan, begini, karena kita partai PKS, Rocky Gerung itu kan Abu Tholib, ya kan? Buat PKS, Rocky bukan cuma buat PKS, kalau buat saya banyak pihak menilai Rocky ini membawa angin segar, akal sehat. Rocky memberikan kerangka pemikiran yang lebih sederhana tetapi lurus, sehingga ya no problem. Kita menikmati, dan bukan cuma Rocky ya, ada banyak faktor-faktor dan pihak-pihak lain yang PKS welcome. Artinya bagi partai seperti PKS pun nggak masalah Islam dan tidak Islam ya, sepanjang bahwa pemikirannya logis, rasional, tetap bisa diterima, begitu Bung ya? 100% setuju. Kami tetap menyatakan diri asas kami Islam, tetapi kita ingin rahmatan lil alamin buat seluruh
Jangankan Indonesia ya, jangankan manusia, makhluk juga. Jadi ya kita, kalau buat kami, we are on becoming process ya. Kita lagi terus aja, ya makanya PKS kayak Wagub nggak kepilih, ya udah nggak kenapa, kita kerjanya nanti 2024 kita buktikan, atau 2002 kita buktikan, nggak pernah baper. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira, setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah Kau dinaungi, Kau diselamatkan. Oh, dari hari